Oke, baik anak-anak ibu semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah kita dapat berkumpul di kelas kita tercinta ini 11 F1 walaupun dalam kondisi cuaca dengan curah hujan lebat dan juga mungkin mengakibatkan banjir di mana-mana, dan ibu berdoa semoga anak-anak ibu pulang nanti dengan selamat, dan juga rumah yang kebanjiran itu semoga airnya cepat surut. Amin rabbil alamin. Baik, Ananda, sebelumnya materi kita bukan ini ya, materi kita sebelumnya tuh tentang kiat sukses masuk perguruan tinggi. Dan ibu udah bagian kelompok, tapi mungkin insya Allah kita akan lakukan di pertemuan depan. Insya Allah kalau bisa bertemu. Kalau pertemuan depan kita udah ujian ya, berarti insya Allah mudah-mudahan di semester baru. Bagi anak ibu yang belum mengumpulkan tugas kelompoknya, ibu masih menunggu ya Nanda. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, ibu ada sedikit video, silakan anak ibu simak ya, dan nanti ibu akan meminta refleksi dari Ananda terkait video yang akan ibu tayangkan ini. Boleh dibantu dulu matikan lampunya Ananda? Iya, terima kasih. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Your shoulders.
shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Nah, setelah apa yang anak ibu, ya Fatir silakan. Oke silakan. Ya, setelah kita tonton bersama-sama, ya, apa yang terbesit di pikiran Ananda? Apa yang terbesit di pikiran Ananda? Ada yang bisa? Keku? Ya? Apa yang terbesit di pikirannya Ananda? Tidak boleh pantang menyerah. Pantang menyerah. Ada empati di sana, yaitu dukungan. Ya benar sekali Ananda. Itu yang namanya resiliensi. Ya, Ananda. Ada kekuatan, ketangguhan saat kita sudah terpuruk. Nah, kita kembali lagi untuk maju, untuk bangkit. Nah, ibu ingin anak ibu di kelas 11 juga begitu. Ya. Nah, sebelumnya kita udah sebelum ini ya, kita masuk kepada materi resiliensi. Ibu ingin kita masih mengingat kesepakatan kelas kita, yaitu semua HP, ya semua HP tolong disimpan, ya disimpan saja. Ibu akan membagikan nanti refleksinya, ya terkait dengan apa yang sudah anak ibu tonton. Oke, sebelumnya kita ice breaking dikit dulu, boleh nggak? Boleh ya, kita ice breaking dulu, dikit dulu biar semangat. Anak ibu tahu tepuk semangat? Tapi nggak SD, udah pakai dangdingdung ya. Tepuk semangat, tepuk semangat. Nyat, semangat. Bisa nggak? Sama-sama ya? Bisa nggak? Oke. Oke, tepuk semuanya ya, semuanya harus terlibat. Kalau tidak nanti ibu suruh ke depan, kita sama-sama tepuk semangat, biar semangat walaupun hujan ini ibu juga basah ya. Nah, ayo sama-sama tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Ananda. Oke, sebelum masuk pada resiliensi, Ibu ingin berbagi refleksi kepada Ananda terkait pengalaman yang mungkin Ananda Ibu alami ya. 1, 2, 3, 6 ya. Iya. 4 orang. Oke, baik Ananda. Di depan Ananda sudah dapat kertas refleksi, ya. Anak ibu kerjakan dulu di sini. Oh, pas. Ada lagi yang belum mendapatkan? Ini adalah kertas refleksi, ya. Anak ibu mungkin di depannya ada seperti ini ya, yang lembaran depan ini, jangan lembaran belakang, nanti lembaran belakangnya. Nah, lembaran depan saja, di sini ada refleksi. Nah, instruksinya, ya, pertanyaannya, bayangkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah anak ibu alami, ya, tapi telah berhasil anak ibu lalui. Bayangkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah anak ibu alami tapi berhasil. Hah? Yang ini, yang refleksi. Ya, refleksi dulu. Ya. Yang telah berhasil anak ibu alami atau lewati gitu ya. Nah, silakan saja satu saja pengalamannya, mungkin pernah merasa diremehkan, mungkin pernah merasa dijatuhkan secara mentalnya, tidak dianggap,
diabaikan, dikucilkan, bahkan dipermalukan, ya, atau mengalami ketidakadilan atau tekanan sosial yang menyakitkan, ya. Bayangkan saja, setelah itu anak ibu isi refleksi, apa dampak pengalaman itu terhadap diri saya saat itu dan setelahnya. Dampaknya apa? Mungkin anak ibu merasa sedih, saya merasa terpuruk, saya merasa tidak dihargai, ya. Dan apa setelahnya? Setelahnya saya mogok makan, saya nggak mau ke sekolah, atau apa? Silakan ibu catat dulu di refleksi, silakan. Ibu beri waktu sekitar 5 menitan. 5 menit lah ya. Setelah itu, apa kekuatan dalam diri saya membantu saya bertahan? Setelah itu yang ketiga, apa tindakannya? Apa tindakan yang saya ambil? Yaitu berubah atau change. Ya, singkat padat aja, nggak usah panjang-panjang. Singkat padat jelas gitu ya. Setelah itu bagaimana pengalaman ini membentuk saya dalam memandang harga diri dan ketahanan mental saya. Jadi pengalaman ini sedih rasanya tuh. Ya, sedih rasanya tidak dihargai Pak Ibu Ati. Ya, membentuk saya dalam memandang harga diri dan ketahanan mental. Setiap bagian yang dalam diri Ananda itu adalah sebuah harga yang penting. Jangan sampai Ananda tersakiti. Karena setiap hal dalam diri Anda itu berharga. Ya, bagi yang sudah selesai refleksi, silakan dikerjakan juga kuisnya. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Oke, silakan anak ibu checklist ataupun anak ibu silang kalau tidak sesuai. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Apakah benar? Saya tidak bisa merubah kecerdasan saya. Nah, yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya tidak merasa cukup mampu. Benar nggak? Kalau benar, kamu orang yang suka menyerah, centang, ya. Lanjut, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Oke. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Selanjutnya, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Sudah semua anak ibu udah mulus refleksi dan kuisnya? Oke, baik anak ibu, mungkin ini mempersingkat waktu, ya kita masuk kepada materi resiliensi, bangkit lebih kuat, ya. Apa sih tujuannya? Membantu anak ibu membentuk grow mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Oke, lanjut. Apa itu resiliensi? Resiliensi itu definisinya bukan berarti tidak pernah jatuh ya. Ini adalah kemampuan untuk menghadapi tekanan, beradaptasi, dan bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Ya, analoginya seperti bola versus telur. Ya, jadilah seperti bola bekel yang memantul tinggi ketika jatuh saat dibanting, bukan seperti telur yang pecah saat jatuh. Resiliensi membuatmu tumbuh lebih kuat dari masalah. Oke, lanjut. Kenapa penting sih di kelas 11? Kenapa Ibu ambil di kelas 11? Oke, kesepakatan kelas kita. Silakan dimatikan dulu HP-nya. Oke, karena tekanan akademik, yang pertama persiapan menuju ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi, SNBP, SNBT semakin intens ya Nanda Ibu ya. Nah, semakin Nanda Ibu bisa menjurus kemana nantinya. Setelah itu sebagai pencarian jati diri. Nah, kebanyakan di kelas 11 malah merosot. Yang kita lihat merosot. Kenapa? Mungkin ada kejenuhan di sana, mungkin ada ketidakpercayaan diri. Bisa jadi ya, dari kelas 10 mendapatkan nilai yang belum sempurna sehingga di kelas 11 sudah down. Oke, masa eksplorasi minat bakat dan nilai hidup yang seringkali membingungkan.
Setelah itu dengan dinamika sosial, mungkin ada konflik pertemanan, percintaan remaja, dan ekspektasi keluarga yang tinggi. Kita lanjut, karakteristik orang resilient itu seperti apa sih? Nah, karakteristiknya, mungkin bisa matiin dulu gak? Kan kelihatan Fadil. Agak ini ya, karena mungkin PPT-nya gelap ini. Gak jelas. Nah, itu dia. Ya, nggak apa-apa, agak gelap-gelapan dikit. Karakteristik orang resilient itu adalah dia memiliki regulasi emosi. Apa itu regulasi emosi? Mampu tetap tenang dan tidak meledak-ledak saat di bawah tekanan. Jika anak ibu emosi, ada beberapa tips dan triknya. Bisa jadi ya mungkin jeda dulu. Kita harus punya waktu jeda. Bisa sampai 1 sampai 10 hitungan sampai nanti kita bisa kembali lagi untuk beraktivitas atau untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi orang yang punya resiliensi itu mempunyai regulasi emosi yang baik. Yang kedua adalah optimisme. Percaya bahwa masalah itu bersifat sementara dan bisa diatasi. Ya, masalah itu nggak permanen, tapi memang selalu ada. Tapi bisa diatasi karena ada solusi. Ya, yang selanjutnya analisis kausal, yaitu mampu mengidentifikasi akar masalah secara objektif, bukan menyalahkan diri sendiri. Dan juga menyalahkan keadaan tidak juga ya, tapi melihat dulu, identifikasi dulu di mana akar masalahnya sehingga kita bisa menyelesaikannya ya dengan baik. Kita lanjut dulu. Faktor pembentuk resiliensi berdasarkan studi psikologi remaja ya, yang paling ya yang tinggi itu adalah pembentuknya adalah regulasi emosi. Kalau kita mampu ya menahan emosi, mampu mengontrol emosi, insya Allah kita akan menjadi seorang resilience. Ya, ini 45%. Yang kedua optimisme, yang ketiga ada dukungan sosial tadi, ada orang yang bantu tadi kan, ada orang yang membantu si pelari sehingga dia sampai finish. Ya, dan juga yang terakhir adalah efikasi diri, yaitu kemampuan diri sendiri ini paling kecil di sini ya untuk membentuk resiliensinya. Lanjut, ya ini harus ada di pikiran Ananda. Kita harus ganti dari fixed mindset ke grow mindset. Apa sih artinya? Kalau fixed mindset kayak gini loh, contohnya saya gagal ujian, berarti saya bodoh ya, akhirnya menyerah karena gagal. Tapi grow mindset, kalau kita ubah cara pikir kita, nilai saya jelek, berarti saya perlu ubah strategi belajar. Kegagalan adalah proses belajar ya. Jadi ubah kata saya tidak bisa menjadi saya belum bisa. Ya, jadi Bu, saya nggak bisa, Bu. Bukan, Bu, saya belum bisa, tapi saya akan coba. Nah, itu dia. Nah, ini dia contoh fixed mindset dan grow mindset. Contohnya, saya bisa sukses jika punya bakat, katanya. Jadi bagaimana nggak punya bakat? Nah, kalau grow mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Semua orang pasti bisa. Saat kegagalan, saya menyerah. Di grow mindset, saya akan coba lagi. Dalam hal kesulitan, saya tidak bisa. Tapi kita jadikan sebuah grow mindset, saya belum bisa. Ketika kita punya masalah, mengapa masalah itu terjadi pada saya? Kenapa selalu saya? Nah, itu ya punya pikiran fixed mindset. Tapi kita rubah ke grow mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan? Solusi apa yang bisa saya dapatkan? Saat kita dikritik, saya sakit hati loh, saya dikritik pedas gitu. Itu kalau fixed mindset. Tapi kalau kita bisa merubah ke grow mindset, terima kasih atas kritikan yang saya akan memperbaikinya. Nah, begitu ya Ananda. Kita lanjut. Nah, bagaimana strateginya biar kita bisa bangkit, biar kita bisa menjadi orang yang resilient? Yang pertama, kelola emosi dengan teknik stop. Ya, stop. S-nya itu berhenti sejenak dari aktivitas. Yang aku bilang tadi, jeda. Kita beri jeda. Kalau kita punya permasalahan dengan teman, permasalahan dengan keluarga, dengan pacar misalnya begitu ya, boleh minta waktu sedikit dulu ya, sekitar 10 menit atau 10 detik atau mungkin beberapa menit agar ibu bisa menenangkan diri dulu sampai nanti bisa kita menyelesaikan masalahnya. Ya, yang kedua lagi ya, yang kedua take a break, itu adalah tarik nafas dalam-dalam. Agar kita bisa menyelesaikan masalah bukan dengan emosi ya. Yang ketiga, observe, amati apa yang dirasakan tanpa menghakimi. Dan yang terakhir, proses. Lanjutkan aktivitas dengan pikiran yang lebih jernih. Ya, Nanda. Kita lanjut. Strategi kedua yaitu bangun support system. Ya, seperti apa? Jangan memendam sendiri ya, Nanda. Ya, kita adalah makhluk sosial. Ya, kita makhluk sosial, kita punya namanya caring relationship. Nah, itu merupakan kunci resiliensi. Apa itu caring relationship? Itu adalah curhat dengan sahabat yang bisa dipercaya. Diskusi dengan orang tua, guru BK jika masalah itu berat dan tidak bisa Anda selesaikan. Lanjut, kelilingi diri dengan teman-teman yang positif dan mendukung
bukan yang toksik. Oke, lanjut anak ibu, bagaimana caranya langkah membangun resiliensi. Kalau seandainya anak ibu lupa, ya, ketika ada masalah, anak ibu harus teringat Tara, ya, langsung Tara, terima. A-nya tuh analisis, R-nya rencana, dan A-nya aksi, ya. Tara, jadi terima dulu, terima, akui bahwa situasi itu sedang sulit, ya. Validasi perasaan Ananda. Ya, validasi. Kalau saya sedih, bilang sedih. Nggak apa-apa, saya sedih, Bu. Saya kecewa, Bu. Saya marah, Bu. Kita validasi kalau betul-betul kita tuh marah. Kita tuh sakit, kita tuh sedih gitu ya. Harus tahu kita tuh perasaan kita masing-masing. Yang kedua, kita analisis dulu. Cari tahu penyebab masalahnya apa yang sebenarnya. Bukan asumsi. Yang ketiga, kita rencanakan dulu. Nah, kita rencanakan dulu untuk memperbaiki situasi apa sih yang harus kita lakukan. Solusi seperti apa yang harus kita dapatkan. Setelah itu baru aksi, lakukan aksi itu dan evaluasi. Ya, apa yang setelah solusi yang kita dapatkan, apa solusinya? Setelah itu kita aksi nyatanya, gitu ya, kita lakukan itu. Nah, dan minta bantuan jika itu diperlukan. Oke? Ya, dan kutip dari Perdana Menteri Inggris kalau nggak salah ini ya, Winston Churchill, keberhasilan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah fatal. Keberanian untuk melanjutkanlah yang terpenting. Lanjut ya, jadilah pemenang kehidupan. Masa SMA adalah waktu terbaik untuk melatih otot mentalmu. Hadapi tantangan, pelajari hikmahnya, dan tumbuhlah menjadi pribadi yang tangguh. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ananda sampai di sini tentang resiliensi? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akan bertanya. Oke, Ibu akan bertanya ya. Ya, dan Ibu harap anak Ibu satu orang bisa maju ke depan nanti untuk memiliki pemikiran yang grow mindset. Oke, ubah pola pikir dari fixed mindset menjadi grow mindset. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Ini sepertinya lirik ya. Benar nggak? Lagu siapa ini kira-kira? Ini adalah fixed mindset. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Silakan anak ibu ganti di sini menjadi grow mindset. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Aku terjatuh. Dan bisa bangkit lagi ya, bisa bangkit lagi. Dan bisa bangkit lagi. Oke, baik Anda sampai sini ada yang paham? Ya, apa itu resiliensi? Kemampuan kita untuk bangkit lagi dari masalah yang kita alami itu masalah yang sulit, masalah yang susah menurut kita. Nah, sebagai pribadi atau remaja yang positif, kita harus punya grow mindset. Oke, baik Ananda. Sebelum berakhirnya aktivitas kita, ya, Ibu ingin ada tugas yang anak Ibu kerjakan sebelum pulang. Ya, silakan anak Ibu kerjakan dulu sebelum pulang. Setelah itu kita kumpulkan, setelah itu baru kita akhiri. Ya, di belakang ada LKS. Ya, di situ anak Ibu, ya, di LKS tersebut buat nama, kelas, tanggal, ya. Setelah itu anak Ibu buat tantangan terbesar yang sedang saya hadapi saat ini. Apa tantangan terbesar yang saya hadapi saat ini? Dan yang kedua, perasaan saya mengenai tantangan tersebut apa? Silakan di checklist, sedih, marah, kecewa, putus asa, biasa aja, atau ada yang lain? Ya, silakan nanti sampai hidupin juga lampunya. Nah, dan selama ini cara saya mencoba menghadapinya adalah, yap, sudah. Oke. Sudah semua ya? Osa udah tadi ya? Oke, baik Ananda. Silakan duduk dulu, Ima.
Ya. Oke, dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, ya, maka berakhir pula ya layanan informasi Ibu yang Ibu berikan dalam bimbingan klasikal kita saat ini, dan Ibu berharap ya ilmu atau informasi yang Ibu berikan ini mampu memberikan Ananda menjadi seorang yang kuat, seorang yang tangguh, memiliki growth mindset yang baik. Ya, amin ya robbal alamin. Oke, baik anak-anak Ibu. Ya, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kegiatan kita dengan ucapan hamdalah. Ya, baik Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan